Priscilla Natalia Krismula, NIM 19135210073, prodi MSTA. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis ikan yang saya pakai ini, yaitu ikan tongkol dengan nama latin Eutinus affinis. Eutinus affinis ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan terlihat seperti torpedo. Kemudian letak mulutnya ini biasanya itu disebut dengan terminal, atau memiliki mulut yang moncong ke depan. Terus bentuk sirip ekornya ini, sirip ekornya itu forkat atau memiliki lekungan di bagian ekornya ini. Kemudian ikan tongkolnya ini juga memiliki gigi. Giginya itu mengerucut tapi tidak dapat kita lihat, hanya bisa kita rasa dengan cara kita memegangnya. Terus ikan tongkol ini tidak memiliki sisik kecuali di wilayah konslet dan gurat sisinya. Ikan tongkol ini juga memiliki sirip, yaitu sirip punggung, sirip bagian atas ini atau biasanya disebut dengan sirip dorsal. Kemudian di tengahnya ini ada sirip juga atau biasanya disebut dengan sirip pektoral. Terus di bagian bawah ini juga ada sirip, biasanya disebut dengan sirip ventral. Kemudian ini ada anusnya, di dekat anusnya ini ada sirip anal. Kemudian ada juga sirip ekornya, itu biasa disebut caudal. Bagian kepala ikan tongkol ini biasanya disebut dengan anterior kepala, sedangkan bagian insangnya ini biasanya disebut dengan operculum, sedangkan ini penutup insangnya ini biasanya disebut dengan penutup operculum. Terus ikan tongkol ini juga memiliki corak, seperti yang kita lihat di atasnya ini memiliki corak, tapi bedanya itu ada di coraknya itu di bagian punggungnya saja, sedangkan di perutnya itu berwarna putih. Terus dan juga itu ada satu keunikan dari ikan tongkol ini. Jadi keunikan dari ikan tongkol ini adalah ikan tongkol ini memiliki double fin atau sirip tambahan pada punggungnya. Itu biasanya kita tidak dapat kita lihat, tapi saat kita memotong atau membeli ikan ini kita dapat melihatnya. Ini biasanya disebut dengan double fin atau sirip tambahan. Baik, kita masuk ke ciri morfometrik ikan tongkol, yaitu kita akan menghitung apa aja pada ikan tongkol ini. Pertama kita akan mengukur totalnya, yaitu kita mengukur dari anterior kepala sampai dengan posterior ekor atau ujung ekornya yang paling ujung. Kita menariknya menggunakan benang. Kemudian kita akan mengukur di penggaris berdasarkan hasil. Baik, dari hasil yang saya dapat itu 24,8 cm. Kedua itu ada SL atau forkat line, itu jarak antara anterior kepala sampai dengan lekukan ekor, yaitu jarak dari ujung mulut kepala sampai dengan lekukan ekornya. Dari itu yang saya dapat yaitu 24,4 cm. Yang ketiga itu ada SM atau standar length, itu jarak antara anterior kepala sampai dengan
bagian pangkal ekornya ini yang biasanya digerakkan. Jadi kita hitung dari ujung, kita menarik benang ini dari ujung mulut kepala sampai dengan pangkal ekor ini. Dari hasil yang saya dapat itu 22,9 cm ke atas. Baik, kita lanjut ke PRI-BL atau PRI dorsal leng. Itu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan dasar sirip dorsal sampai sini. Jadi kita mengukur menarik menggunakan benang itu adalah 7,3 cm. Kemudian ada juga eye-length atau garis tengah ORBL atau orbisaleng, yaitu jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Jadi kita mengukur dari bagian terluar kelopak mata ini dari hasil yang saya dapat itu 1,2 cm. Kemudian juga ada eye length, itu garis tengah rongga mata. Jadi kita mengukurnya itu panjang bola matanya. Jadi bola matanya ini yang kita tarik menggunakan benang, menghitung berapa sentimeter. Jadi panjang bola matanya ini adalah 0,8 cm. Terus ada juga CPDL atau caudal pedal length, itu jarak antara pangkal ekor sampai dengan posterior dasar sirip bubur. Posterior dasar sirip bubur itu jadi kita menarik benang jadi hasil saya dapat yaitu 4,4 cm panjang rahang atas. Itu kita hitung dari ujung mulut sampai bagian bawah ujung rahang. Jadi bagian ujung mulut yang ini sampai bagian bawah. Jadi hasil yang saya dapat adalah 2 cm. Kemudian rahang bawah, yaitu kita hitung dari ujung rahang bawahnya ini sampai dengan ujung rahang yang bisa dapat diukur. Nah, jadi hasil yang saya dapat itu 2,2 cm. Terus ada juga HDL atau headline, itu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan posterior operculum. Jadi kita menghitung dari ujung mulut anterior kepala sampai dengan penutup operculum ini. Kita tarik benang, kita ambil garis tinggi atau garis tengah untuk melihat hasilnya. 6 cm. Terus ada juga SNTL atau snateng, yaitu jarak antara bagian anterior kepala
bagian anterior kepala dengan anterior kelopak mata. Jadi kita mengukur benang dari ujung mulutnya sampai ke kelopak matanya. 1,5 cm. Nah, baik berikutnya adalah port orbitaleng atau jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan posterior operculum. Jadi posterior kelopak mata sampai dengan posterior operculum atau penutup operculum. (3,4 cm). Kemudian ada juga tinggi badan. Jadi tinggi badannya ini kita mengukurnya itu antara dorsal dan sentralnya. Jadi kita tarik menggunakan benang dari bagian sirip dorsalnya ini sampai ke bagian sirip ventral ini. Cm. Kemudian ada juga tinggi kepala. Kita menghitungnya dari kepala bagian atas sampai dengan kepala bagian bawah. Jadi menggunakan benang kita tarik kemudian sampai ke bawahnya. Itu adalah 5,3 cm. Kemudian ada tinggi pipi. Jadi tinggi pipi ini atau jarak antara rongga mata dengan bagian anterior operculum. Jadi jarak antara anterior mata sampai dengan penutup operculum atau anterior operculum. Penutup pincang yang dapat dibuka. 2 cm. Kemudian ada juga tinggi bawah matanya itu atau jarak antara kelopak mata sampai dengan rahang bagian bawah yang dapat dibuka. Jadi kita tarik menggunakan benang 1 cm. Kemudian itu ada tebal badan atau kepala. Itu jarak antara terbesar kedua sisi badan atau jarak kedua tutup insang keping. Berikutnya itu ada tebal kepala, yaitu jarak antara terbesar kedua sisi badan atau jarak kedua tutup insang keping. Jadi dari sini kita ukur dari sini sampai ke sini. 6,5 cm. Kemudian itu ada panjang dasar sirip dorsal. Ini panjang dasar sirip dorsal. Jadi kita mengukur panjangnya. Panjangnya itu dari sini sampai ke sini. Sirip ini saya dapat 3 cm. Kemudian juga ada tinggi sirip dorsal. Jadi tinggi sirip dorsalnya itu yang ini. Jadi ini panjangnya, sedangkan ini tingginya. Tingginya itu adalah 2,5 cm. Terus ada juga panjang sirip pektoral. Panjang sirip pektoral. Nah, ini panjangnya dari sini sampai ke sini 1 cm. Kemudian juga ada tinggi sirip pektoral, yaitu ini tingginya. Kita mengukur tinggi sirip pektoral ini dari sini sampai ke sini. Itu 2,4 cm. Baik, berikutnya kita masuk ke sesi pembedahan, yaitu kita lihat dari anusnya ini, garis anusnya.
tidak merusak perutnya. Kemudian kita potong ini bisa dilihat ada perutnya. Ini ada hati, ini hati, terus sama ginjalnya juga, hati sama ginjal. Nah, kan ini perutnya. Gimana deh sekarang kemarin? Hatinya. Kemudian kita masuk ke insang. Bisa dilihat ini insangnya. Ini bisa dilihat otak ikannya. Selesai. Sekian dan terima kasih dari hasil pembedahan saya.